Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi nawwara al-albab bi sayyidil ahbab sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nuril anwar wa tabi'atil anbiya wa miftahi babil yasar sayyidina وآله الأطهار وأصحابه الأخيار على نعم الله وإفضاله أما بعد. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala yang telah memenuhi bulan Rajab ini dengan anugerah yang sangat besar, melebihi daripada bulan-bulan sebelumnya, sehingga bulan ini menjadikan Nabi Muhammad SAW meminta-minta terus. Minta apa? Minta keberkahan. Nabi Muhammad kalau sudah meminta sesuatu ini dan mengulang-ulangnya menunjukkan ada rahasia, bahkan tidak dibolehkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad melarang di bulan Rajab untuk melakukan peperangan apapun. Sampai dibilang bulan ini Syahrus Samad, bulan manusia disuruh banyak diam, disuruh banyak di rumah, disuruh banyak beribadah, karena ada pemberian Allah yang besar. Orang berperang supaya mendapatkan pertolongan, mendapatkan satu kekuasaan dan lain-lainnya. Suruh meninggalkan itu. Doa ini lebih lagi daripada itu. Ibadahnya kita di bulan Rajab insyaallah akan menjadikan kita orang yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Keuntungan yang besar yang tidak bisa didapatkan oleh manusia dengan perjuangan apapun. Kalau sudah turun anugerah ini, selamat hidup kita. Nabi Muhammad mengulang-ulang doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan ya Allah di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami bulan Ramadan. Keberkahanlah yang diminta oleh Nabi Muhammad supaya barokah. Dulu orang tidak tahu tentang arti barokah. Barokah ini barangnya Allah. Barokah ini satu bahasa yang datangnya dari Islam, yang datangnya dari lidahnya Nabi Muhammad SAW. Setiap Allah mau menolong dan mau memberikan kebahagiaan, anugerah, apa Allah bilang? Fatahna alaihim barakatan minas sama. Kami akan bukakan pintu keberkahan dari langit. Keberkahan ini akan menjadikan seluruh dunia dan manusia ini bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Nabi Muhammad mau makan di hadapan rezeki. Apa yang diminta oleh Nabi Muhammad? Rezeki yang banyak? Bukan. Yang berlimpah bukan. Allahumma barik lana fima razaqtana, ya Allah, berikanlah rezeki yang barokah kepada kami. Ternyata barokah ini melebihi daripada banyak. Bahasanya singkat, tak perlu kita ngomong ini aku minta rezeki begini, bentuknya begini, lah usah. Capek kita mikirinnya, capek ngomongnya, capek ngarang. Kita ngomong saja, ya Allah minta keberkahan rezeki kami ya Allah. Ya Allah kami minta anak yang penuh barokah. Ya Allah kami minta keturunan yang barokah. Ya Allah
kami majlis yang penuh barokah. Sudah minta barokah, dan Nabi Muhammad paling senang dengan doa-doa yang singkat tapi isinya ada. Minta keberkahan kemana-mana pun, kalau kita bisa hadir ingat dengan bahasa yang barokah. Ya Allah, saya minta barokah. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan. Lihat anak, ya Allah, jadikan anak ini anak yang barokah. Kita sudah jadi kai-kai, dapat cucu, datang cucu, doakan mudah-mudahan ibu ini barokah. Nah, perlu lagi kita nanya, cuk mau apa? Sudah, barokah ini komplit cuk. Semua yang kau harapkan ada di barokah. Jadi minta barokah. Ini bulan yang penuh berkah. Syahrul Rajabul Asad, bulan Rajab yang Allah tumpahkan rahmat. Kalau orang tidak tertarik dengan bulan ini, tidak melirik, rugi sayang benar. Dia ketika ada pasar, ada yang nawarkan, ada diskon, tahan, dia berpikir, tahan keluar rumah, tahan keluar hartanya. Nah ini bulan Rajab bukan ada diskon lagi. Nasib kita, garis tangan kita bisa kita dapatkan di dunia dan di akhirat. Nasib dan garis tangan yang penuh kebahagiaan. Bisa berubah nasib kita, bisa berubah kehidupan kita. Ini saatnya. Sekaranglah saat yang detik-detik pintu rahmat anugerah terbuka untuk kita merubah nasib kehidupan kita ini dengan banyak beribadah, banyak berdoa di bulan Rajab ini. Bulan ibadah, bulan haram. Bulan ini ada 4 bulan haram. Bulan yang dimuliakan, bukan haram artinya haram. Haram itu mulia. Masjidil Haram, masjid yang mulia. Nah harus kita tertarik melirik. Ini rumus masalahnya. Yang punya dunia membuat satu jalan. Jalan apa? Jalan anugerahnya untuk menyelamatkan penduduk dunia ini. Dan Nabi Muhammad melihat jalan ini, tidak dia sia-siakan. Dia ajarkannya langsung umatnya ini. Untuk kalian tahu bahwa bulan Rajab ini bulan Rajabul Asad, bulan Rajab yang tumpah rahmat. Bulan Rajab ini adalah bulan anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan ini juga dikenal dengan Syahrul Istighfar. Bulan kita meminta ampun kepada Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala. Banyak orang lalai dengan minta istighfar, minta ampunan. 1 hari, 2 hari sudah didengarkan, sudah begini, tapi tidak mau istighfar. Tidak ada jalan mungkinnya. Mungkin manusia yang begitu, manusia yang tidak mau diampunkan dosanya oleh Allah, sehingga dia lupa beristighfar. Tak mau, tidak bisa beristighfar. Orang kalau dia tahu dengan kehidupan, mengerti bahwa dia hidup di dunia ini urusan sama Allah, pasti dia tidak akan tidur kecuali beristighfar untuk minta ampun. Minimal habis sholat isya, setelah sholat sunat kah, atau setelah bareng-bareng berjamaah habis isya, baca istighfar 70 kali. Nabi Muhammad seorang Nabi setiap hari beristighfar lebih daripada 70 kali. Padahal sudah dijamin surga, beristighfar. Karena mengerti kedudukan istighfar. Riwayat yang lain 100 kali. Nah di sekarang inilah di bulan Rajab ini, mari kita perkuat, mari kita munculkan lagi semangat istighfar tersebut. Dan sambung, jangan bulan Rajab aja minta ampun sama Allah, minta maaf sama Allah. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Baca istighfar itu. Ya Allah, ampunkanlah dosaku ya Allah. Sayangilah hamba-Mu ini ya Allah, dan berikanlah taubat kepada hamba-Mu ini ya Allah. Terus banyak dihubungkan. Selamat hidup kita. Man dawama al-istighfar ja'alallah li kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Rasulullah bersabda,
barang siapa yang mendawami istighfar, hidup di dunia ini, hidup dia dawam istighfar, membaca istighfar, tidak akan sia-sia orang ini hidup, maka Allah akan berikan setiap perjalanan yang sempit yang dia hadapi, Allah buka lebar-lebar jalannya. Tidak ada yang sempit lagi. Tapi beristighfar, yang kita lihat sempit, jalan-jalan sempit sampai kita tidak bisa jalan, tidak bisa maju ke depan, dibuka sama Allah jalan yang sempit tersebut jadi tidak sempit. Dengan apa? Dengan istighfar. Kita tidak sanggup mikirin hidup ini bagaimana bisa ada jalan. Kalau bukan Allah yang membuka jalan tersebut dan menggerakkan hati manusia, karena tidak ada satu pun yang bergerak di muka bumi ini kecuali atas izin Allah. Jadi rumus hidup kita ini sudah Allah berikan melalui lidah penyelamat kita Nabi besar Muhammad SAW. Kalau sudah jalan sempit banyak minta ampun, tapi jangan pas jalan sempit saja minta ampun sama Allah. Tidak sampai di situ Rasulullah bilang wa razaqahu min haitsu la yahtasib, maka Allah akan memberikan rezeki yang tidak pernah dia duga-duga. Ya Allah, rezeki yang tidak pernah dia kira-kira tiba-tiba datang berkat istighfar. Inilah yang diwariskan oleh Nabi Muhammad untuk umatnya sebagai rumus kehidupan. Rumus bagaimana namanya rumus itu kan? 1 tambah 1 2, udah ada hitungannya. Dan yang memberikan rumus ini bukan sembarangan orang. Manusia yang memang sudah Allah tunjuk untuk menyelamatkan penduduk dunia daripada fitnah dunia. Kalau orang sudah mengerti dengan kedudukan Nabi Muhammad, apa yang keluar dari lidah Nabi Muhammad, dia tahu itu solusi kehidupan dia. Itu yang harus dia pegang. Ini dunia sedekah raya ini diciptakan oleh Allah, dan Allah jadikan semua sedekah raya ini penolongnya Nabi Muhammad SAW. Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu wahai kekasihku Muhammad kecuali anugerahku untuk semesta alam ini. Jadi semesta alam ini utuh dengan Rasulullah. Semesta alam ini mengharapkan anugerah Allah melalui pintu Nabi Muhammad ibn Abdullah, karena dialah yang membagi rahmat tersebut. Dia memang yang ditugaskan oleh Allah untuk menyelamatkan umat dan semua jagat raya ini. Mudah-mudahan Allah tidak haramkan syafaatnya kepada diri kita, anak istri kita semuanya dipayungi oleh syafaat Nabi Muhammad. Hati kita Allah cahayai, pikiran kita Allah cahayai, dan Allah berikan kita kekuatan istiqamah, kekuatan iman, yakin dan mahabbah menjadi ahli zikir, ahli salat ala Nabi Muhammad SAW, min ahli Quran hatta namut alaiha wa nahya alaiha wa nahsyur fi zumratih. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita menyambung perkataan Imam Ahmad bin Athaillah Sakandari sampai di perkataan yang kelima. Beliau radhiyallahu anhu berkata, ijtihaduka fima dumina lak wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasul basirah minka. Yang artinya, kerajinanmu untuk mencapai apa-apa yang telah dijamin pasti akan sampai kepadamu. Di samping keteledoranmu terhadap kewajiban-kewajiban yang telah diamanatkan atau ditugaskan kepadamu, membuktikan butanya mata hatimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menghidupkan kita di muka bumi ini, bahkan semua makhluk, ingat, semua yang hidup di dunia ini, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul 'alim. Dan berapa banyak binatang yang melata yang hidup di muka bumi ini, dia membawa rezekinya
rezekinya sendiri tidak sanggup. Tidak sanggup hamba ini untuk membawa rezekinya sendiri. Akan tetapi Allah lah yang memberikan rezeki kepada mereka. Begitu juga rezeki kalian. Semua yang mendengar firman Allah ini dan semua makhluk Allah ini semuanya ditanggung oleh Allah sudah rezekinya. Wa huwa as-sami'ul 'alim. Dialah yang mendengar dan tahu tidak ada satu makhluk pun tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada seseorang buta katanya, wali min awliya'illah, namanya Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Apa yang dia katakan? Law nadat as-sama' an la taqtu bi ujrah wa nadat al-ard an la tamut bi habbah wa fi at-tarib yaliqu wa ala kafalati mahtamamtu bihim ba'da ma sami'tu qawlillahi ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Jikalau langit menjerit anda takut bihabbah untuk tidak menumbuhkan satu pepohonan pun, langit juga menjerit tidak mau meneteskan satu tetes air pun, sedangkan satu kota dari ini tanggung jawab anak cucuku semuanya dan aku yang memberikan makan. Aku tidak peduli dengan perkataan langit dan perkataan bumi yang sudah mengancamku bahwa tidak akan menumbuhkan dan tidak akan meneteskan air tersebut. Kenapa ya Imam? Setelah aku mendengar yang punya dunia ini berjanji membuat komitmen, perkataannya apa? Tidak ada satu makhluk pun yang melata yang hidup di muka bumi ini, tempat yang dimiliki oleh Allah ini, kecuali Allah yang memberikan rezekinya. Allah menjamin rezekinya. Orang sudah percaya sama Allah, orang tahu, mengerti dengan kekuatan Allah, mengerti dengan ketuhanannya sebagai Tuhan yang memiliki kewajiban untuk menghidupi hamba-hamba. Hidup semuanya hidup, semua di dalam lubang hidup ini hidup, tapi semua yang hidup perlu nafsu tidak berbohong. Nanti yang hidup ini pasti merasakan kematian, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus sadar bahwa selama kita ada kehidupan, namanya ada rezeki, karena semua yang hidup ini sudah dijamin rezekinya. Ingat, kecuali dia sudah mati, namanya sudah tidak ada lagi rezekinya. Kalau sudah tidak ada lagi rezekinya, baru bisa bekerja. Tapi kalau masih hidup, namanya masih ada rezeki. Itulah orang dulu melihat, oh kami sudah masih hidup, nah, namanya masih ada rezeki, masih ada garisan tangan. Kecuali sudah selesai, tidak ada lagi namanya. Nah, ini sesuatu yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki dan menjamin rezeki tersebut kepada hamba-hamba. Nabi Sulaiman pernah pengen, ya Allah, tolong biar aku saja yang memberikan rezeki kepada ikan hiu. Karena merasa sudah dirinya kuat, hebat. Allah bilang, sudah kasih makan ikan. Nanti dia akan datang dan kau hadang dia di tengah laut. Ada satu ikan hiu besar, kau kasih makan itu aja, satu ini aja, tak usah yang lain. Dia pengen ngurus ikan hiu, pengen menanggung rezekinya ikan. Subhanallah. Muncul itu ikan. Ketika muncul dalam keadaan kelaparan, diberi makan sama Sulaiman. Sulaiman pikir sudah disediakan makanan banyak dan akan kenyang. Setelah dia makan habis, naik lagi dan ya Sulaiman, aku masih lapar ya Sulaiman. Sulaiman sudah pasukan, bawa makanannya. Sudah habis makannya Sulaiman, aku masih lapar. Hampir saja habis semua kerajaan Sulaiman. Dan ikan hiu ini masih kelaparan. Minta ampun Sulaiman.
makhluk dari ujung-ujungan ini kan hiusan saja tak sanggup kita. Hampir hancur. Apa yang hancur? Kerajaan Sulaiman hancur. Hampir habis hartanya Sulaiman. Udah menyerah dulu, kalau udah menyerah habis. Bisa tak makan semuanya. Minta ampun Sulaiman. Nah, tak bisa kita. Atau makhluk pun saja tak bisa kita urus. Kita mau ngasih rezeki kita diri sendiri saja tak bisa. Semua rezeki ini di tangan Allah. Jadi rugi manusia ini belum mengerti sama Allah. Rugi manusia tinggal di dunia yang dimiliki oleh Allah. Melihat langit, melihat jagat raya ini sebesar itu, tapi belum mengerti juga bahwasanya hidupnya, rezekinya ini ditanggung oleh Allah. Dan kehidupan, semua kehidupan yang dia lihat itu semuanya sumbernya adalah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya melihat kebesaran ini. Ini dunia adalah buku kebesaran Allah, buku kesempurnaan dan kesucian, ketinggian kedudukan Allah yang dilihatkan di mata kita supaya kita bersandar sama Allah, supaya kita tenang, jangan takut. Kerajaan Allah besar, rezeki kita dia yang nanggung, raja yang maha besar yang tidak akan hancur kerajaan. Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan demi jaminan. Akan tetapi banyak manusia ini menyibukkan sesuatu dengan jaminan tersebut. Rezeki sudah dijamin sama Allah, disibukkan waktunya ini dengan mencari rezeki. Padahal ini sudah dijamin sama Allah. Oh, jadi tidak boleh apa sibuk sama rezeki? Sibuk bekerja boleh, bagus. Yang Sahihul Kitab sekarang ini melarang apa? Ijtihaduka fima dhumina lak wa taqsiruka fima tuliba minka. Yang dilarang ini apa? Engkau bersungguh-sungguh dengan sesuatu yang dijamin oleh Allah. Anak, rezeki, maut, jodoh, urusan mencari ini kita berlebih-lebihan sampai lupa sekali. Tapi tidak apa-apa, karena itu ibadah. Yang tidak bolehnya apa? Engkau melupakan akhirat. Giliran urusan akhirat, urusan ibadah, engkau tidak bersungguh-sungguh. Tapi kalau sudah urusannya dunia, oh kita harus sungguh-sungguh. Kita harus ngumpulin harta yang banyak. Kalau urusan ibadah, sudah cukup satu rakaat. Cukup berzikir ini pas kita di masjid saja. Cukup sholat ini di rumah saja. Cukup kita berceramah hari Jumat saja. Kalau sudah urusan akhirat cukup terus. Sudah cukup dengan lama-lama. Belajar cukup sebulan sekali saja. Cukup seminggu saja setiap hari Jumat. Cukup semuanya kalau sudah urusan ibadah. Tidak usah lama-lama. Cukup. Tapi kalau sudah urusannya duit, ada untung 10 miliar, ya cari lagi. Tidak tahunya nanti bulan depan ini mau 10 miliar habis bagaimana? Hari kita cari lagi. Siap-siap nanti. Takutnya ada musibah, ada apa, kita sudah siap. Harus kita cari lagi. Sudah dapat 100 miliar, pengen 1000 miliar pula. Tidak cukup kalau urusan dunia, Allah terus mau. Tapi kalau urusan ibadah, cukup terus, cukup. Sedikit saja sudah cukup bagi dia. Nah, ini yang tidak dimau. Inilah yang dilarang. Kenapa ya Imam? Kalau ada ini tanda alat limasil basirah. Tanda orang ini mempunyai mata hati yang buta. Alhamdulillah kalau mata hati kita buta. Kalau mata hati kita buta, mata saya. Kita di masjid ini buta oleh Allah. Alhamdulillah misalnya. Tak bisa pulang kita. Kenapa mata buta, sesat kita? Rumah kita saja bisa tidak tahu. Anak kita yang mana kita tidak tahu karena mata buta. Istri kita yang mana kita tidak tahu karena mata buta. Jalan pulang ke rumah pun sesat.
Tidak bisa kemana-mana kita kalau sudah makan buah. Sesat terus bisa jatuh, bisa berdarah, bisa mati, kita bisa celaka. Sebab buta mata. Itu baru buta mata. Bagaimana kalau hidup di dunia yang sementara ini, yang Allah mau melihat siapa yang berbuat baik, bisa sesat kita kalau mata hati kita. Akhirnya kita meninggal su'ul khatimah. Tidak ketemu di dalam surga. Nggak usah kita surga, ke rumah saja nggak nyampe bisa. Apa sebab? Mata hati kita buta. Nah bagaimana kita mengetahui mata hati kita buta? Orang mereka semuanya tidak mau dibilang mata hatinya buta. Memangnya saya siapa perasaan saya perasaan. Saya punya rasa di hati kita. Semuanya bilang begitu. Nah ini tandanya. Tanda mata hati manusia ini buta, bersungguh-sungguh dengan sesuatu yang dijamin oleh Allah dan keteledoran, tidak bersungguh-sungguh atas sesuatu yang Allah tuntut. Allah tuntut dia sholat, sungguh-sungguh sholat. Allah tuntut dia bekerja mencari duit, sungguh-sungguh. Kalau urusan cari duit pagi-pagi sudah keluar. Tapi kalau urusan ibadah, urusan akhirat, urusan olahraga, main futsal, pagi 2 jam mau keluar. Dari pagi sampai siang tidak apa-apa. Tapi kalau sudah urusannya ibadah, sholat, majelis, ilmu, beristighfar, berzikir, baca Quran, tahu saja. Cukup aja. Nah, ada ini sudah cukup. Yang penting kita kada lupa sama Allah. Nah, orang ini namanya belum tahu panjangnya kehidupan yang akan dialami di akhirat. Panjangnya perjalanan, panjangnya yang harus kita perjuangkan di perjalanan yang jauh tersebut. Nanti orang ketika meninggal dunia mencari dunia tidak ada. Mana? Ada hancur. Itu cuma kehidupan luar. Lupa semuanya mana sekarang. Mana yang kalian cari, mana yang kalian kumpulkan, apa yang kalian dapatkan di dunia ini, mana kebaikan-kebaikan itu. Ternyata orang sibuknya di dunia dengan mencari rezeki saja. Lupa mencari akhirat. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Sesungguhnya hari akhirat itu lebih mulia daripada kehidupan dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan jalan kita, pikiran kita bisa melihat memandang perjalanan kehidupan yang hak, kehidupan yang benar, bukan cuma melihat dunia mimpi ini, akan tetapi pandangan kita menyangkut sampai akhirat. Bagaimana kita bisa selamat di dunia dan di akhirat? Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Allah sampai berfirman, perintahkan anak kalian itu sholat dan bersabarlah dalam perintah tersebut. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Kami tidak pernah menanyakan masalah rezeki karena kami yang memberikan rezeki. Tak pernah menanyakan kenapa kau tidak mencari rezeki. Akhirnya kau tidak mendapatkan rezeki. Tidak, kami yang memberikan rezeki. Jadi kami tidak banyak nanya-nanya. Tapi kami akan tanyakan kenapa kalian tidak meninggalkan, kenapa kalian meninggalkan sholat. Sholat ini sesuatu yang dituntut sama Allah. Tapi manusia terbalik. Yang Allah tuntut mereka lari. Yang sudah dijamin itulah yang disungguh-sungguhkan. Padahal tidak akan bisa. Sungguh-sungguhlah bagaimana tidak bisa kita melewati tirai takdir Allah. Tak bisa melewati apa yang sudah digariskan, ditulis sama Allah. Rezeki kita tidak ada nyasar, jangan takut. Tak pernah tertukar ini rezeki. Jodoh bisa tertukar sama orang lain. Nah, udah ada garisannya, nggak ada kemana tertukar. Itulah Imam Hatim bin Asam bilang, setelah aku mendengar bahwa rezeki itu tidak tertukar, lega sudah hidupku, nggak pernah lagi aku pusing pikirkannya. Nggak pernah lagi aku bingung-bingung, mungkin aku jalani hidup. Setelah aku mendengar bahwa rezeki itu tidak akan bisa satu makhluk pun siapapun untuk menukarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat untuk kita, limpahkan keimanan. Allah buka mata hati kita, Allah buka mata batin kita, Allah cahayai pikiran kita, Allah berikan kita hidayah
isilah pikiran kami, hati kami ini cahaya-cahaya yang baik, ilmu-ilmu yang baik yang memimpin kami dalam kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang mengamalkan ilmu, orang ahli istiqamah, ahli sabar, ahli zikir, ahli istighfar, ahli sholat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina bihudaka wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amruka wa ma'asah wa antum Allah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Yang mau berbaca silahkan, saya waktu kita bisa ngasih waktu 5 menit atau 10 menit lah banyak. Kalau mau ke Melintang ada undangan di Melintang, kita buka bagi segala. Jadi silahkan yang mau berbaca. Allah memberikan kita pemahaman yang baik, insyaallah. Dan di akhir pesan ini, akhir pesan untuk jangan tinggalkan istighfar ini bagus sampai mati sudah berkontrak bahwa ada yang diumus dari Nabi Muhammad. Ingin selamat anak-anak kita tahu istighfar. Jangan sampai dia orang meninggal dunia, enggak meninggal enggak punya bacaan, enggak punya wiridan. Kita meninggal dunia, meninggalkan anak ini belum tahu sama bacaan, tahu sama ini tahu, tapi belum beramal. Nah, kita lah orang tua yang mengajak mereka. Nah, belajar istighfar ini dari bulan Rajab ini sudah sampai mati jangan tinggal istighfar. Buat kontrak sama Allah. Sekarang seminggu dulu tinggal istighfar. Habisnya tambah lagi 2 minggu dan tinggal istighfar. Yang senang nanti anak kita. Kalau anak kita sudah beristighfar, sudah hidupnya senang. Kita tidak mewariskan apapun, mewariskan istighfar ini. Selamat deh. Karena janji Nabi besar Muhammad yang mendawam istighfar tidak akan sia-sia. Jalan yang sempit dibuka oleh Allah. Rezeki yang tidak ada di luar dugaan. Hidup mereka selamat dunia dan akhirat. Istighfar. Banyak-banyak minta ampun. Minimal bukan. Kita sekarang khususnya baca itu. Rabbil firli warhamni wa tub alayya. 70 kali malam, 70 kali pagi jam 4 terserah. Waktu duha boleh, habis subuh ya boleh, sore nanti boleh, mungkin pagi-pagi. Kalau malam mulai dari ba'dal asar, habis asar sampai terbit fajar, inilah waktunya. Baca istighfar itu. Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Siapa yang akan berdosa kalau bukan Allah? Ada yang sanggup membawa dosa dalam tubuh menghadap Allah. Punya dosa ampun kita, dalam kubur kita ampun sendirian kita. Nah ini untuk ada kesempatan waktu ini bertaubatlah kita ampun. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah berfirman sesungguhnya Allah akan ampunkan semua dosa kalian tidak disisakan seperti bayi. Asal minta, dipinta barangnya. Jangan minta yang lain terus. Minta ampunan sama Allah. Benar-benar mohon sama Allah, ya Allah ampunkan dosa kami. Sayangi hamba-Nya, berikanlah taubat kepada hamba-Nya yang penuh dengan dosa. Nah, kalau kita minta ini benar-benar Allah akan ampuni dosa kita semua insyaallah. Mudah-mudahan Allah sayangi kita semua. Allah rahmati kita semua, anak istri orang tua kita dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan Allah kita dalam kubur sekali lagi gembira dengan keberkahan hadirnya kita di majelis ini sampai ke kuburan mereka. Dan Allah jadikan kuburan mereka Allah membiarkan jannah taman daripada taman surga Allah. Allah angkat derajat mereka. Allah Subhanahu wa taala jadikan kebahagiaan yang besar ada pada diri mereka. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan mereka bersama para nabi, siddiqin, syuhada, sholihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Dari kalau Allah wa kafa